Salam guru penggerak, salam wahai guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lentius Manungkalit. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA 1 Thomas 1 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di video ini, saya akan membagikan bentuk aksi nyata modul 2.1 diseminasi budaya positif, di mana penerapannya bersamaan dengan calon guru penggerak yaitu Pak Budi yang kami lakukan di aula sekolah. Dan selama mengikuti kegiatan guru penggerak, adapun pembimbing kami berupa fasilitator dan guru praktik. Sebagai pendahuluan, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah laksana ladang tempat persamaan bibit para petani. Bibit tumbuhan tersebut akan tumbuh maksimal apabila petani merawatnya, diberi pupuk dan air, serta memperhatikan kebutuhan cahaya yang cukup agar bibit tumbuhan yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Sama halnya dengan di sekolah, bahwa untuk membentuk karakter murid yang baik, maka guru harus mampu menuntun murid untuk membentuk karakter baik dengan pembiasaan diri dari kegiatan budaya positif antara murid dengan guru dan seluruh elemen sekolah. Apabila karakter murid dan elemen sekolah tumbuh dengan baik dan menjadi pembiasaan berkelanjutan, tentu dimensi profil pelajar Pancasila telah terwujud. Adapun tujuan dilakukannya aksi nyata yakni mewujudkan tindakan dan perbuatan budaya positif di sekolah oleh warga sekolah melalui pemahaman bersama tentang penerapan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kemudian pencerahan dan penguatan tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid di sekolah. Berikutnya, menciptakan posisi kontrol guru sebagai posisi kontrol manajer di sekolah dalam menangani kasus murid. Selanjutnya, membangun komunikasi dua arah antara guru, pegawai, dan murid sehingga masing-masing elemen sekolah dapat mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan. Tujuan berikutnya, menumbuhkan budaya positif secara reflektif dan penerapan yang nyata di lingkungan sekolah dan lingkungan masing-masing seluruh warga sekolah. Yang menjadi lini masanya berupa bersama dengan CGP Angkatan 9 yakni Pak Budiomo Siringoringo, kami mengusulkan dan melaporkan kepada kepala sekolah terkait program yang akan ingin dicapai. Selanjutnya, memberitahukan dan mengundang guru wali kelas dan non wali kelas serta pegawai sekolah untuk hadir mengikuti seminar tentang penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Lalu menyusun rencana kerja penerapan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah serta segitiga restitusi. Selanjutnya, menyusun indikator ketercapaian penerapan keyakinan sekolah atau kelas serta segitiga restitusi. Selanjutnya, menghimbau setiap wali kelas membuat poster atau infografis keterkaitan keyakinan kelas yang mereka buat. Terakhir, mengevaluasi rencana program kerja dan hasil pembuatan keyakinan kelas untuk seluruh wali kelas. Adapun tolak ukur yang diharapkan bahwasanya didapatkan poster atau infografis keyakinan kelas untuk seluruh wali kelas, guru wali kelas, non wali kelas, dan pegawai sekolah mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Selanjutnya, budaya positif murid muncul dari intrinsik secara berkelanjutan. Harapan saya semoga penerapan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan menjadi pembiasaan yang baik, berkelanjutan hingga mampu diterapkan di lingkungan masing-masing setiap warga sekolah. Adapun pokok bahasan ataupun konsep inti penerapan budaya positif diawali dengan penjelasan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun rangkaian acara atau tertib acara diseminasi budaya positif di sekolah SMA 1 Thomas 1 Medan diawali dengan kata pembukaan oleh moderator. Adapun moderator tersebut yaitu oleh Ibu Leni Veronica Purba. Beliau merupakan guru penggerak angkatan kelima. Setelah kata pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Padamu Negeri. Kemudian dilanjut dengan doa pembukaan oleh Ibu Merli Agatha, lalu kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Akan tetapi pada saat kegiatan berlangsung, Bapak Kepala Sekolah berhalangan hadir sehingga digantikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Dan selanjutnya disambut dan dilanjutkan kembali pemaparan diseminasi budaya positif oleh narasumber yaitu saya sendiri. Dan terakhir diakhiri dengan doa penutup. Berikut merupakan rangkaian acara yang dilakukan saat diseminasi budaya positif di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Berbiasa, Bapak Ibu di sini semuanya sangat bersemangat ya untuk mengikuti seminar kita
dengan judul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah yang akan dibawakan oleh tak lain dan tak bukan dari kita untuk kita, guru penggerak Angkatan 9, Pak Budiomo dan Pak Leontius. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai seminar kita pada hari ini, kita akan bernyanyi salah satu lagu nasional, yaitu lagu Padamu Negeri. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu bisa berdiri, kita semua bisa berdiri dan menyanyikannya dengan baik. Kita memulai pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dibawakan oleh Ibu Meria Sinaya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk kesempatan ini kami Bapak Ibu guru beserta pimpinan dapat berkumpul di aula ini untuk mengikuti seminar kami ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati seminar ini dari awal, pertengahan hingga sampai selesai nantinya. Berkati setiap kami Bapak Ibu guru sehingga melalui seminar ini kami memperoleh pengetahuan yang baru, kami dapat menerapkan budaya positif di sekolah dan juga di lingkungan kami Bapak. Engkau juga Tuhan yang memberkati moderator dalam memimpin acara ini, begitu juga dengan pemateri kami, Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Terima kasih Tuhan yang diserahkan seminar ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, seminar ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak In-Charge kami persilakan dengan segala hormat. Baik, selamat pagi pada Bapak Ibu guru semuanya. Pagi kepada Pak Leontius dan Budiomo dan juga Ibu moderator, Ibu Leni Purba. Baik, di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah, kami akan membuka diseminasi kebiasaan positif di sekolah SMA Santo Tomas 1 Medan. Jadi pada hari ini Bapak Leontius dan Bapak Budiomo akan mencoba membagikan kepada kita tentang pemikiran mereka tentang hal-hal positif yang mungkin bisa dikembangkan di sekolah kita. Yang dilakukan oleh Bapak berdua ini adalah salah satu kegiatan dari program guru penggerak yang sebelumnya juga dari sekolah kita sudah ada Pak Cromwell dengan Ibu Leni yang bisa dikatakan perintis jalan buat Bapak Ibu guru di sini. Sekarang diikuti oleh suksesornya Bapak Budiomo dan Bapak Leontius. Diharapkan dengan contoh-contoh yang sudah diberikan sebelumnya bisa menjadi motivasi juga bagi Bapak Ibu guru, bagi kita semua untuk mau mengikutinya, untuk
Jadi kiranya nanti Pak Leon, Pak Budiomo bisa menyampaikan pemikirannya dengan bagus sehingga kami juga bisa menerimanya sebagai suatu perubahan yang akan kita angkat di sekolah kita, sehingga nanti bahwa program guru penggerak ini bisa bekerja di sekolah kita dan bisa menebarkan hal-hal positif yang akan dilakukan di sekolah kita, supaya sekolah kita semakin berpihak kepada peserta didik yang belajar sesuai dengan kemajuan zaman. Maka dengan ini, mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarman Kultom, kami membuka diseminasi ini dan memberikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Rijal Sinolagi yang telah memberikan kata sambutan dan membuka acara seminar ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut narasumber kita, Pak Budiomo dan Pak Leontius. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semua? Kalau saya sampaikan nanti, apa kabar? Sehat, luar biasa, begitu ya Bapak Ibu ya. Apa kabar semua? Luar biasa. Begitu. Terima kasih. Mari tepuk tangan. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Kami sampaikan, kami berdua, saya sama Budiomo, calon guru penggerak angkatan 9, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengambil peran atau turut hadir undangan kami. Terima kasih juga tadi buat Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah membukakan seminar ini. Ada pun nanti yang mau Bapak kami sampaikan adalah, yaitu tadi kita sudah sama menyimak itu tentang budaya positif. Kalau berbicara dengan budaya positif, tentu Bapak Ibu punya makna tersendiri atau cara menyampaikan tersendiri, begitu ya Bapak Ibu. Cuma di sini kita ambil satu persepsi bagaimana caranya budaya positif itu muncul ya, dan sifatnya sama modelnya, perlakuannya, aturannya, langkah-langkahnya yang nantinya Bapak Ibu kita terapkan di sekolah ya, sebagai aktivitas kita sehari-hari bersama siswa kita ya, atau bersama rekan guru, pegawai, atau bahkan sama anak kita di rumah ya. Karena budaya positif itu seyogianya harus berkelanjutan ya, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga harus ke lingkungan kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi kami berdua di sini Bapak Ibu sudah memperoleh ilmu budaya positif ini dari kegiatan pendidikan guru penggerak kami melalui Zoom meeting, dan di sini akan menyampaikan atau berbagi mengenai budaya positif ini dan bagaimana penerapannya di sekolah ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Dan ini nanti harapannya bisa berdampak besar bagi pendidikan di sekolah kita ini. Begitu kira-kira. Nanti untuk materinya kami akan bergantian menyampaikan materi tersebut dan memberikan contoh-contoh yang sudah kami laksanakan dalam kegiatan kami di sekolah ini. Kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dan juga ilmu yang kami berikan kepada Bapak Ibu guru nantinya kami berharap dapat juga diterapkan di sekolah di kelas masing-masing ya, kan mungkin dalam lingkup sekolah ini. Oke, untuk materi pertama saya serahkan kepada Pak Leo. Terima kasih Pak Budi. Ya, izin Bapak Ibu saya menyampaikan materi yang pertama. Nanti kita ada materi yang kurang lebih 7 ya. Namun sebelum saya sampaikan apa pokok materi pertama, boleh dilihat ya Bapak Ibu, itu di slide kita ada budaya positif, ini sebatas ice breaking Bapak Ibu ya. Melihat isinya mungkin Bapak Ibu agak paham kira-kira ini lagunya ya. Izin dengan suara yang standar biasa ya Bapak Ibu, nanti kita sama-sama ya membuatnya, yaitu aku anak sehat, anak Indonesia, sekolah dan rumah budaya positif, bertemu orang banyak, senyum sapa sahabat, sopan santun dan salam pada orang dewasa, tanamkan sikap itu selama-lamanya,
Ya Bapak Ibu, ini anak-anak yang saya ajari itu mereka sudah tahu dan ini antusias ya. Dan satu lagi ini sebenarnya butuh gerakan ya Bapak Ibu ya. Gerakannya izin Bapak Ibu yang wibawanya tinggi boleh nanti harus lepas ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau misalkan nanti hai anak sehat, jawabannya gitu ya. Kemudian langsung aku anak sehat. Anak Indonesia sekolah dan luar budaya positif bertemu orang banyak senyum salam sopan santun dan salam pada orang dewasa anak masih terhidup selama-lamanya. Ya. Balik Bapak Ibu, karena tadi konteksnya kita adalah budaya positif, yang mudah-mudahan nanti kita bisa menyebarkan ini ke lingkungan kita ya. Yang menjadi tujuan diadakannya seminar ini adalah yang pertama untuk mewujudkan tindakan dan perbuatan budaya positif di sekolah oleh warga sekolah melalui pemahaman bersama tentang penerapan yang namanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebenarnya nanti dari poin yang mau kita sampaikan ada 2 poin ini yang wajib nanti kita terapkan di kelas kita masing-masing, baik sebagai guru mata pelajaran apalagi sebagai wali kelas gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan pencerahan dan penguapan tahapan segitiga restitusi dan dalam penyelesaian masalah murid di sekolah. Nah, kira-kira segitiga restitusi itu apa gitu ya. Kemudian apa nanti langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menangani sebuah masalah yang kita hadapi dari anak-anak kita Bapak Ibu. Berikutnya adalah membangun komunikasi 2 arah antara guru, pegawai dengan murid sehingga masing-masing elemen warga sekolah mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan. Nah, bahwasanya kan budaya di sekolah pada umumnya kan orang dewasa ya itu dihormati, selalu benar begitu ya. Kalau misalkan memberikan bimbingan arahan kepada anak-anak atau anak kita di rumah, prinsip kita kan biasanya saya benar gitu ya, yang saya sampaikan itu ikuti begitu. Nah, kira-kira berdasarkan kebutuhan dasar manusia tepat atau harus adakah nanti yang harus diperbaiki gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah menumbuhkan budaya positif secara reflektif dan penerapannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kita masing-masing Bapak Ibu. Lanjutannya Bapak Ibu, izin di sini selama kita mengikuti seminar ada yang namanya kesepakatan dulu ya Bapak Ibu kan. Jadi bisa dilihat sama-sama, dihimbau untuk turut mendengar dan menyimak dengan hati senang dan bahagia ya. Gak usah tegang begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu berperan aktif, menghargai pendapat teman, boleh nanti memberikan intisari atau simpulan nanti kita kami tanya-tanyakan ya secara otodidak begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk mengikuti program guru penggerak sebenarnya materinya itu lumayan banyak ya. Cuman di materi ini budaya positif itu materi modul 1.4 keterkaitan menciptakan bagaimana budaya positif di sekolah maupun lingkungan kita. Kita lihat dulu dari latar belakang bahwasanya penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya dukungan semua unsur yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan nanti dapat mewujudkan visi sekolah yang nantinya membentuk karakter siswa merujuk dimensi profil Pancasila yang ada 6 dimensi tersebut ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu di sini ada yang ingat nggak kira-kira visi sekolah kita apa gitu? Visi sekolah kita, ya, visi sekolah kita adalah lembaga pendidikan Katolik berkarakteristik unggul dalam mendidik siswa menjadi pribadi yang memiliki komitmen,
kompetensi, senang gitu ya. Artinya kalau mengajar itu jangan kita hanya menuntut siswa seperti yang kita mau, padahal kita kurang senang sebenarnya di situ. Izin, ini Bapak Ibu poin-poinnya ada 7. Nanti tadi Pak Budi sudah menyampaikan materi ini secara bergantian. Saya ambil yang pertama Bapak Ibu untuk perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Ya, apalagi sekolah kita sudah menerapkan yang namanya Merdeka Belajar untuk 2 tingkatan, kelas 10, kelas 11 sekarang ini. Jadi dengan latar belakang pendidikan yang mereka terima di jenjang sebelumnya sungguh banyak yang berubah, dan kita juga harus siap dengan itu. Dengan perubahan yang ada, kita harus juga lebih inovatif, kreatif lagi supaya anak-anak nyaman, tenang belajar bersama kita di sekolah. Di mana kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu discere, yang berarti belajar. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi Bapak ya, sering kita identik mendefinisikan disiplin itu adalah dengan hukuman. Padahal merupakan hal yang sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru salah satu alternatif yang terakhir, bila perlu tidak diterapkan. Lalu kalau nggak ada hukuman, apa dong begitu? Sabar ya Bapak Ibu. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid dan merdeka dalam pembelajaran. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di lingkungan sekolah kita. Mari Bapak Ibu kita coba refleksi diri, bagaimana kita cara memberikan hukuman kepada anak-anak kita, apakah semakin baik sikapnya atau malah lebih melawan? Ya tentu Bapak Ibu punya jawaban tersendiri akan itu. Di dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita kasih aturan, ya orang yang kita harapkan menghimbau aturan itu harus patuh, begitu kira-kira ya. Kita cenderung membuka kata disiplin menjadi ketidaknyamanan. Ada kutipan menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ ada kata disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewujudkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya kira-kira adalah disiplin itu kita sebagai orang dewasa bisa saja berikan aturan, tetapi si anak yang menerima yang kita sampaikan itu belum tentu dia merasa senang akan hal itu. Ya sedikit satu lagi dulu, kita lanjut. Ini langsung ada game sedikit dengan ada kata coba buka gitu. Izin Bapak Ibu boleh berdiri lagi dan diambil pasangannya Bapak Ibu. Permainan ini berpasangan Bapak Ibu. Iya. Kita menurut kesepakatan Bapak Ibu bahwasannya satu orang ya memegang benda, satu orang memegang benda, dan benda itu merupakan benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya, sangat privasi begitu. Sudah satu orang ya, salah satu memegang benda, dan benda itu adalah privasi benar gitu. Harta ya sangat privasi, harta terbesar kita. Jangan sampai dikasih orang itu. Sifatnya privasi. Satu lagi Bapak Ibu, teman satu lagi berusaha untuk mengambilnya. Izin Bapak Ibu, betul dong. Semangatnya dong Bapak Ibu ya. Ya, satu mencoba untuk mengambil milik orang. Caranya boleh dibujuk, boleh agak kasar begitu ya. Tugas Bapak Ibu gimana supaya itu milik Anda begitu. Nah, kemudian
Bapak tanya punya privasi gimana caranya nggak boleh jadi. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Nanti akan saya tanya ya. Saya tanya. Oke. 3, 2, 1. Stop. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang berhasil mendapatkan? Ada ya. Ada tidak banyak yang berhasil mendapatkan. Kira-kira kenapa Pak dilepaskan? Padahal harta terbesar loh Bapak. Aku dia mau. Terima kasih kepada Pak Selalahi karena dia mau. Kira-kira kenapa Ibu potongkan memilikinya? Ibu. Karena ingin memiliki. Tepuk tangan karena ingin memilikinya. Ada yang tidak berhasil? Ada. Ya, kenapa tidak dikasih izin Pak? Karena itunya menyangkut hidupnya. Terima kasih karena menyangkut hidupnya. Kira-kira ya, boleh Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, artinya dalam peluang itu adalah boleh disimpulkan. Ibu tadi memberi ya, nggak berhasil. Nah, kira-kira kenapa tidak berhasil? Oh ya, Karena dia pergi. karena dia pergi. Gitu. Ibu kenapa nggak berusaha begitu? Saya berusaha untuk tidak mengasih karena itu terlalu berharga untuk saya miliki. Karena sangat berharga untuk dimiliki. Artinya adalah ada kontrol di diri. Jadi yang mengatur kita, ya, walaupun ada di luar sana banyak kita lihat, kita yang bisa mengontrolnya, gitu Bapak Ibu. Jadi kehidupan di sekolah pun, walau kita berikan hukuman sama anak, menurut kita bersifat baik, kontrolnya dengan anak itu, itu Bapak Ibu. Jadi gimana caranya supaya kita berhasil membuka anak itu mau memenuhi apa yang kita harapkan, gitu Bapak Ibu. Ya, karena anak itu pun menurut dia itu benar dan kontrolnya itu ada pada anak itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, dalam pembahasan ini ya itu ditinjau dari tokoh yaitu Diana Gosen yang sebelumnya ada tertuliskan di teori disiplin restitusi oleh Diana Gosen tersebut. Dalam kontrol teori ada hal-hal yang diluruskan, ini terlebih kepada kita orang tua ataupun sebagai guru, yaitu ilusi mengontrol murid. Ini yang selalu kita terapkan. Saya yang benar, saya yang mengontrol. Padahal kita mengabaikan anak itu juga berhak mengontrol dirinya. Dengan apa yang kita berikan, anak itu punya hak juga bagi Bapak Ibu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita menganggap itu positif, anak itu juga menganggap itu positif Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering juga kita alami. Karena menurut kita itu benar mengubah karakter si anak, maka kita bersekukuh ikuti. Padahal kontrolnya ada di anak, gitu. Ya. Terakhir, ilusi bahwa seseorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, terlebih orang tua ya, untuk anak-anak yang cukup kadang penting rewel gitu ya Bapak Ibu ya, kita paksa harus dimakan gitu. Ya, ambil, tidur. Kita yang mengontrol biasanya sifat orang dewasa. Gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana seseorang bisa berubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol sesuai dengan yang disampaikan oleh Steven dalam judul bukunya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Ini Bapak Ibu perbedaannya stimulus
stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu bahwasanya setiap orang bisa memberikan respon itu, tetapi kembali lagi sejatinya adalah ada teori kontrol yang dituju begitu. Misalkan realita kebutuhan kita sama, itu semua orang sama, misalkan hak untuk makan, hak untuk minum gitu ya. Tetapi kebutuhan kita berbeda. Izin mungkin ibunya 2 porsi nasi baru kenyang begitu ya, sementara saya mungkin setengah porsi sudah kenyang begitu. Semua orang melihat hal yang sama. Ada bisa kita menggambarkan situasi ini, oh ya hari ini sedang melakukan seminar begitu. Tapi perspektif orang kontrolnya memaknai seminar itu juga berbeda-beda. Gitu ya Bapak ya. Dan masih banyak lagi penerapan stimulus respon, kita coba kelarikan ke teori kontrol diri. Terima kasih, tepuk tangan sekali Bapak Ibu. Ya, kita lanjut untuk teori yang kedua, yaitu disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari dirinya. Instruksinya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ada definisi merdeka menurut Bapak pendidikan kita tidak terlepas dari kata perintah, akan tetapi juga akan membuat memerintah diri sendiri. Diana Gosset dalam bukunya mengatakan bahwa arti kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Kesimpulan untuk budaya positif ini dari 2 pendapat tadi, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara sekaligus dari Diana Gosset tadi, bahwa murid memiliki sifat disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu, bagaimana kita membuat itu aturan menjadi sebuah keyakinan. Artinya ada aturan ketetapan bersama, tapi sifatnya anak itu sadar sendiri atau dianya termotivasi secara sadar penuh, bukan karena ada aturan maka anak itu melakukan. Karena selama ini kalau kita ada aturan bisa saja dilanggar dengan perspektif masalah yang beragam. Nah, disiplin positif ini bagaimana caranya kita menggugah anak-anak itu menyadari dan meyakini bahwasanya dia salah atau kira-kira apa yang menjadi salah. Nah, makanya untuk lebih suksesnya ini sebenarnya untuk satu sekolah kebudayaan ini harus dibuat jadi satu, diuraikan dari visi sekolah kita. Itu saja dulu Bapak Ibu dari saya untuk poin pertama dan kedua, ketiga dan 4 sebelum berikut ini disampaikan oleh teman saya yaitu Bapak Budi. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah ada 2 poin dari budaya positif yang sudah disampaikan oleh Pak Leontius Mangkari. Nah, jadi karena saya agak tegang dari tadi untuk teori pertama dan teori kedua, agak berdiri dulu kita Pak. Kita penyegaran dulu. Iya, penyegaran. Jadi cari pasangannya masing-masing. Ya. Harus berpasangan. Bisa sejenis Pak. Iya, bisa sejenis Bapak. Apa kata dunia nanti? Pak Dinten boleh dicari pasangannya Pak dan kamera itu sudah tutup. Makasih Pak. Ini pasanganku. Oke ya. Nah sekarang hadap dengan pasangannya masing-masing. Iya. Dengan posisi tangan hampir menyala, sama-sama hampir menyala. Oke, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Harus tangannya seperti kena tapi tidak kena. Nah sekarang tentukan dari Bapak Ibu siapa yang menjadi ganjil, siapa yang menjadi genap. Nah, boleh Bapak Ibu sendiri menentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Oke ya. Nah, jadi ketika saya menyebutkan angka ganjil, maka yang angka ganjil menangkap tangan pengantin yang genap, tapi tangan yang genap berusaha menghindar. Oke ya.
dulu. Dan untuk memahami bilangan matematika ya, bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke. Nanti kita mulai dulu dengan yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Oke, konsentrasi dari posisi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, ke sana lah. Biar dapat. Angka 9. Oke, kita udah pemanasan. Nah, biasanya kalau pemanasan itu perlu dulu stimulus yang pertama, ya. Baik. Konsentrasi. Jeng. 8. Terlalu gampang kalau saya sebutkan langsung 8. Kita masuk ke angka puluhan. Kita masuk ke angka puluhan. Oke, konsentrasi. Iya, yang saya sebutkan ganjil, maka dia menangkap yang genap tidak. Tapi kalau saya sebutkan genap, yang genap menangkap yang ganjil. Sebaliknya. Oke ya. Sebaliknya. Jadi harus konsentrasi, perhatikan angka. 30 belum. Dua angka ya, puluhan. Oke. 30 belum. Iya dia dong. Jangan langsung. 31. Ganjil berat ya. Oke. Kita buat yang lebih sulit. Kita sekaligus belajar matematika. Jadi baik, kita belajar yang lebih sulit. Kita belajar penjumlahan dan perkalian. Jadi hasilnya nanti yang kita pakai, apakah hasilnya ganjil atau genap? Pengurangan dulu, pengurangan. Ini konsentrasi mengasah matematika kita ya. Walaupun dulu tetap harus kita asah dengan matematika. Konsentrasi. Kita mulai dari posisi start awal yang sudah kita tentukan tadi. Ini pengurangan. 10 kurang 7. Terima kasih untuk berarti masih perlu diasah lagi matematika ya. Nanti kita buka les matematika satu. Oke. Baik, saya sekarang adalah materi berikutnya melanjutkan motivasi perilaku perubahan. Nah, jadi untuk memulai budaya positif ini tentunya kita harus mengetahui apa yang menjadi motivasi anak-anak untuk berubah melaksanakan budaya positif tersebut. Jadi kita telaah dulu kira-kira mengapa anak tersebut mau melakukan budaya positif dan apa alasannya yang menjadi yang kita inginkan supaya anak-anak tersebut mau melakukan budaya positif yang sudah dijelaskan tadi. Jadi menurut Diani Rosen ini dalam bukunya dia mengatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, dan ini biasanya terjadi dengan kita sebagai guru, ya, terhadap siswa kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang anak-anak mau melakukan disiplin di kelas, kadang anak-anak mau melakukan sesuatu yang kita buat sebagai aturan karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seandainya nanti ketika dia tidak merapikan bukunya atau meletakkan bukunya di atas meja, maka dia akan dimarahi oleh guru atau akan ada pengurangan poin yang kita lakukan. Jadi itu alasan yang pertama sehingga siswa ini mau melakukan budaya positif tadi. Nah, ini dianggap sebagai sesuatu yang masih kurang ketika anak-anak itu mau melakukan budaya positif tadi.
Kalau motivasinya adalah karena hukuman. Yang kedua, motivasi manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sering terjadi kita. Kenapa anak-anak mau mengerjakan tugas? Mendapatkan nilai terbagus. Dia dapat nilai plus. Apalagi kalau pada saat ujian kita bilang siapa yang pertama dapat nilai 10, plus 10, gitu ya. Jadi anak-anak kadang motivasi berlakunya itu untuk tepat waktu itu adalah dengan adanya ibadah. Nah, jadi ketika kita nanti melakukan suatu kuis, anak-anak mengumpulkannya tepat waktu karena gurunya sudah menjanjikan tadi ada imbalan, yaitu nilai plus, gitu. Nah, ini motivasi berlakunya yang kedua. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, maunya inilah yang kita harapkan, ya kan? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah dorongan dari diri siswa tersebut, bukan karena ada imbalan atau hukuman yang akan mereka peroleh. Nah, inilah yang menjadi dasar kita nantinya untuk menentukan budaya positif tersebut di sekolah. Nah, lanjutannya dari ketika motivasi berlaku tersebut, ya, dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang ketiga, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya dari dalam, yang berdampak jangka panjang. Artinya ini sudah menjadi karakter kuat dalam diri mereka. Jadi mereka melakukan budaya positif tadi bukan semata-mata karena menginginkan sesuatu dari gurunya, gitu ya. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik. Walaupun misalnya tidak ada guru, mereka tetap melakukan budaya positif tadi. Misalnya, kalau kita nanti bapak ada apa, bapak tinggal kelas ini jangan keluar-keluar ya. Nanti kalau keluar-keluar bapak catat namanya, nilainya besok jadi rendah. Nah, ini jadi yang poin pertama tadi, karena ada hukuman. Nah, seandainya sudah menjadi poin yang ketiga tadi, karena adanya dorongan dari guru, maka itu dilakukan bukan menjadi suatu paksaan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu dia yang mau kita terapkan dalam budaya positif ini nanti. Nah, kalau sudah kita tahu mengenai motivasi perilaku siswa tersebut, perilaku manusia tersebut, maka kita terlebih dahulu juga mengetahui kebutuhan dasar dari siswa-siswa kita. Ya, apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka menurut si Glasser dan Choice Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, kenapa mereka mau melakukan itu? Ya, bertahan hidup. Nah, nanti kita kasih contoh-contohnya. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebahagiaan, dan kebebasan. Baik, yang pertama, kebutuhan dasar itu adalah untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman, yang mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, ya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan memahami kebutuhan dasarnya. Jadi bagaimana nanti kita menentukan budaya positif itu? Sudah kita tahu tadi motivasi perilakunya, sekarang kita mau mengetahui dulu kebutuhan dasar murid kita. Nah, yang pertama kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Ya. Contohnya misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Contoh kasusnya terjadi di sekolah misalnya sekolah dasar ini ya. Ketika ada anak yang sedang meminta bekal dan makanan temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukan karena lapar. Kenapa dia misalnya pergi ke kantin pas jam pelajaran? Ya, karena memang lapar. Kita harus tahu daya itu dulu, kebutuhan dasar siswa kita. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Anak-anak suka melakukan budaya positif itu karena juga adanya rasa kasih sayang yang kita terapkan. Ya, kebutuhan dasar siswa itu adalah pengen disayangi, pengen dicintai, gitu ya. Kebutuhan untuk mencintai, untuk memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi siswa itu adalah pengennya itu kebutuhannya adalah menjadi bagian dari kelas itu juga, tidak merasa diasingkan dalam kelasnya, tidak merasa menjadi orang yang paling rendah di kelasnya, tidak. Mereka ingin menjadi bagian dari kelas tersebut, ya. Nah,
Kebutuhan ini juga meliputi teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, tindakan peredaran dan kelompok di mana kita tergabung. Lalu kebutuhan dasar yang ketiga, ya, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Memang kadang siswa kita ini pengen menguasai, pengen menjadi seseorang yang berkuasa dalam kelas tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengakomodasi itu dengan budaya positif tersebut? Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini siswa, apalagi kalau sudah sempat kita rendahkan dia di depan teman-temannya, pasti dia langsung down. Sehingga motivasi perilakunya nanti jadi berubah. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu karakter dari siswa kita itu, kebutuhan dasarnya dari segi penguasaan seperti apa. Apakah dia tipe orang yang pengen didengarkan atau tipe orang yang memimpin, itu harus kita lihat. Baru kita nanti menentukan budaya positifnya. Kemudian anak-anak ini kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Ya, dia harus bebas menentukan pilihannya. Ya, dia kadang suka mencoba-coba. Ada kalau di SMA kita mungkin dia bebas menentukan ekskulnya kemana tanpa adanya paksaan dari orang tua dan guru, atau dia bebas menentukan kira-kira kalau tugasnya itu mau dibuat PowerPoint kah, atau tugasnya itu mau dibuat dalam bentuk PDF kah, atau dalam bentuk video kah. Kita lihat dulu kebutuhan dasar anak kita. Kalau misalnya tugasnya untuk membuat video, jangan kita paksakan anak-anak yang tidak mampu membuat video, gitu. Jadi untuk memberikan tugas dalam budaya positif nantinya kepada anak-anak, juga kita melihat kebebasan si anak untuk menentukan bagaimana dia menentukan tugasnya. Kita tinggal mengakomodasi ini tugas kalian, kira-kira bagaimana cara mengerjakan ini, seperti itu. Lalu kebutuhan yang dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, inilah harapan anak-anak kita sekalian. Jadi maunya dalam belajar itu ya senang, jangan tertekan, jangan ada paksaan dalam belajar. Inilah kebutuhan dasar manusia tadi. Maka bisa kita ambil kesimpulan Bapak Ibu, sebagai guru, ya, penting untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar murid, sehingga dapat diketahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi ketika murid melakukan sesuatu perilaku. Jika ada perilaku-perilaku yang muncul, kita harus mengetahui apa kebutuhan dasarnya itu. Nah, apabila guru mampu mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku tersebut, maka perubahan dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan yang dengan cara yang positif juga. Ya, dengan demikian budaya dan lingkungan positif dapat diwujudkan. Jadi ketika sudah kita tahu tadi kebutuhan dasarnya, maka kita bisa menentukan bagaimana cara penerapan budaya positif berikutnya. Oke Bapak Ibu, itulah materi dari saya. Nanti saya lanjutkan lagi, disambung lagi oleh Pak Leo. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Budi. Ya, Bapak Ibu, tadi saya dan Pak Budi sudah menyampaikan ada 4 materi. Di sini boleh kita langsung mau sesi bertanya, ya, atau langsung kita ambil gimana Bapak Ibu? Ini sesuai kebutuhan Bapak Ibu juga. Langsung saja. Oke, kalau begitu kita lanjut untuk yang kelima, materinya adalah posisi kontrol. Jujur Bapak Ibu, setelah mengikuti guru penggerak, saya baru tahu ada ini. Ya, mana tahu mungkin ada seperti saya, atau mungkin ibunya sudah tahu, Bapak Ibu sudah tahu. Nanti saya agak lambat begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, posisi kontrol melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Blaise dan Bosen, berkesimpulan ada posisi kontrol yang diterapkan seorang guru itu ada 5 posisi kontrol, gitu ya. Ya, posisi kontrol ada dia itu tipe pembuatan bersalah, kemudian ada dia tipe penghukum, tipe teman, kemudian tipe membuat bersalah, teman, kemudian posisi sebagai manajer. Ya, sebelum saya terangkan, izin saya boleh langsung tampilkan contohnya dari kelima tipe guru itu. Langsung dari contoh, kira-kira apa aja kata-kata yang keluar begitu. Sebagai teman, apa bahasa yang dikeluarkan Bapak Ibu atau saya dulu seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu sebenarnya menerapkan itu hanya saja kalau saya pribadi, oh ternyata ada
nanti saya akan tambahin apa dampaknya bagi anak. Lalu apa kira-kira posisi kontrol guru yang paling baik atau paling tepat untuk menangani masalah anak-anak. Dan ini sebenarnya nggak harus guru gitu ya, sebagai orang tua juga kita terapkan kepada anak-anak kita. Bisa. Posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama menyimak kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang guru dalam membudayakan 5 posisi kontrol guru. Dan saya yakin Bapak Ibu, semua itu pernah kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Ada yang belum pernah, mungkin angkat tangan Bapak Ibu. Ya, sebagai teman yang Bapak merasa bersalah, gitu ya Bapak ya. Kemudian menghukum ya, kemudian sebatas pemantau, hanya sebatas nanya apa konsekuensinya, ini konsekuensinya begitu ya. Lalu posisi manajer pun pasti pernah sebelum kita lakukan. Nah kira-kira apa dampaknya bagi siswa kalau misalkan kita menerapkan posisi kontrol guru yang satu dengan yang lain? Untuk posisi kontrol berbuat merasa bersalah, biasanya guru akan membuat suara yang lebih lembut seperti tadi ya. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati, bahkan menangis gitu. Ya, anak sudah menangis, kita luapkan lagi, tambah merasa bersalah begitu. Gitu kan Bapak Ibu, saya pernah melakukan itu. Ya, kata-kata yang sering kita sampaikan dengan kata membuat merasa bersalah itu saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sama kamu. Saya percaya lo pada sama kamu. Tapi karena itu saya jadi kecewa sama kamu. Berarti ini aslimu sebenarnya. Ya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu pakai salah sih. Kok kasar kepala kamu? Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu begini? Perlu saya telepon orang tua. Jadi merasa bersalah anaknya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, termasuk orang tua, apalagi kalau kita singgung begitu kira-kira. Apa dampaknya? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan guru atau bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid dalam menahan perasaannya. Tidak setiap seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid akan tampak seperti tiba-tiba akan meletus amarahnya dan menyakiti diri sendiri serta orang lain. Untuk posisi kontrol teman,
Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dalam hal ini suara harapan, akrab, ada sedikit bercanda, gerakan bahasa tubuh, ya, merapat atau lebih dekat dengan anak, mungkin mengelus punggungnya, ya, mata kita senyum, gitu ya, mata senyum lebih dekat, gitu kira-kira. Nah, kata-kata yang kita keluarkan juga, ayolah bantulah demi bapak ya, tak nanti dia panggil kepala sekolah, jangan ribut ya, gitu. Ayo, ini tidak bantuan bapak selama ini, apalagi kita singgung. Kamu waktu semester 1 saya bantu di Lemo, kamu bilang berjanji nanti, sekarang ini ya gimana sih? Ya sudah, nggak apa-apa, duduk sana. Tapi dengan mengeluh, ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka dia akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nanti dia akan memilih. Oh, ini kok yang bisa diajak teman, bapak ini bisa diajak teman, ibu ini bisa diajak teman. Ya, maka guru akan tergantung, murid akan tergantung dengan guru yang ada. Murid merasa itu hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru apabila diposisikan sebagai teman. Namun dampak hal itu menjadi tidak positif. Tapi dari sisi negatif, murid akan tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, ada yang akan berbuat sesuatu bila menurut guru tersebut belum tentu berlaku satu dengan guru yang lain. Maksudnya dia akan sama kata-kata, nanti dia berharap bahwa guru ini bisa membela, dia akan membantu karena dia sudah merasa dekat sama guru bapak atau ibu. Untuk posisi kelompok hukum, ini cirinya yang sering kita buat, nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot, menggetar, ya, menggunakan kata-kata verbal yang kasar, gitu ya, bahasa yang kasar, maka tidak mendengar alasan anak, dan ini sering kita tujuh-tujuh, gitu. Ya, jadi posisi sebagai pokok. Guru seperti ini akan senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil dengan cara dia. Jadi ini ya saya lakukan juga masih sering seperti ini. Bahwasanya oke, ikuti yang saya sampaikan. Ini aturan saya. Ya, ikuti yang saya sampaikan, yang saya mau. Tapi ternyata itu sudah jadi menghukum anak kita. Yang didapatkan adalah murid akan marah atau bahkan berdendam, agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu, si murid atau anak akan mencoret-coret bukunya atau mejanya. Ini pernah kesan, bahkan saya ingat sampai sekarang. Pertama kali siswa kita izin, dulu ada si X boarding dari sini, gitu ya. Begitu perkenalan di sekolah kami, saya tanya gitu, ini materi kita ya, ada semester 2. Dia bilang, wah di sekolah guru yang lama sudah masuk itu pak, gitu ya. Oh serius? Iya. Lalu saya tanya, iya, nggak tahu jawabannya. Lalu saya suruh ke depan, karena nggak tahu ya, udah kasih duduk. Tiba-tiba sampai duduk, mengucap bahasa kotor dan ngomong meja. Mungkin bapak ibu masih ingat orangnya ya. Baik, tapi sekarang dia mau sukses ya. Ya, itu saya terus ya dari dia itu kok kesan pertama, padahal saya tidak tahu background dia apa itu, kok begini ke karakter yang ditujukan dulu. Lebih buruk lagi setelah sekolah murid akan mencelakai gurunya, dan sepeda motornya dikempesin, bisa jadi seperti ini, atau mengundang teman-temannya supaya membuat sesuatu yang lebih anarkis supaya buruk, mencelakai di persimpangan, dicegat. Mungkin bukan dia, tapi ada teman-teman yang di luar sana. Itu dampak dari kalau kita sifatnya itu adalah hukum. Posisi kontrol memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan, lalu ada konsekuensinya. Kita ingatkan peraturan, datang ke sekolah
tidak boleh terlambat, nanti konsekuensinya ini. Kemudian kalau tidak mengerjakan tugas ada konsekuensinya, mencuri, mengambil yang bukan milik kita, jadi konsekuensinya ini sebatas pemantau. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Dalam hal ini, ya kita sering mengingatkan, ini loh aturan sekolah, ini aturan bapak ibu, apa yang kamu lakukan, ini konsekuensinya. Kalau misalkan ditumpahkan air minumnya di kelas, kita sampaikan, konsekuensinya ada, misalnya kita terapkan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker-stiker slip catatan daftar cek tersendiri. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol diri. Hasilnya adalah murid akan memang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah atau aturan dari bapak ibu. Guru tidak boleh menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membawa rasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat seperti yang dicontohkan tadi, karena dia terlambat, ya diberikan sanksi, konsekuensinya dia harus mencatat kembali tinggal di kelas apakah sudah jam istirahat. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan sendiri. Dari contoh yang kita lihat. Dan terakhir adalah posisi kontrol manager, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pembantu. Dengan demikian bisa menjadi suatu waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Artinya dalam posisi manajer ini boleh sebenarnya mengadopsi posisi sebagai teman ataupun sebagai pembantu. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi tadi di teori sebelumnya bahwasanya dari peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah atau di kelas itu dampaknya nanti kalau dilanggar biasanya kita kasih konsekuensi. Nah, tetapi kadang itu tidak terbangun dari dirinya, tidak dari instruksinya. Nah, bagaimana caranya itu yang akan nanti disampaikan lagi di teori selanjutnya. Untuk posisi kontrol ini, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan menjadi lebih kuat. Hasilnya adalah murid sudah mengetahui ada suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat ada konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan Bapak. Oke, tepuk tangan lagi untuk Pak Leo untuk posisi kontrol guru. Dan memang betul yang disampaikan oleh Pak Rombel tadi, diharapkan memang kita memiliki posisi kontrol guru sebagai manajer, ya, tidak memberikan hukuman kepada siswa, tidak membuat dia merasa bersalah, tapi kita sebagai guru itu membuat siswa itu mau melakukan atau mengakui kesalahannya dan memperbaikinya lagi atas dorongan dari dirinya sendiri tanpa kita menghukumnya. Jadi kita hanya membantu anak tersebut, memanajer dia supaya bisa berubah ke depannya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui posisi kontrol kita tadi, kita juga sudah mengetahui bagaimana motivasi perilaku siswa dan juga sudah mengetahui tadi tentang budaya positif tersebut. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, bukan paksa. Ini adalah kesepakatan bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini nanti yang mulai kita terapkan dan dilakukan anak-anak dengan keadaan sadar dan tidak terpaksa. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan suatu peraturan kelas saja, ya?
terkadang kan kita di kelas kita masing-masing sudah ada peraturannya. Misalnya terlambat nanti denda 5.000 dan dimasukkan ke uang kas, begitu ya. Atau misalnya kalau ada anak kita absen lebih dari 3 kali, nanti orang tua kita panggil atau kita hukum kamu dengan hukum tertentu, begitu ya. Atau kita masukkan nanti ke ruang BB, gitu ya. Nanti itulah motivasi perilaku tadi ya, yang saya sebutkan, motivasi perilaku karena adanya hukuman. Ya, dia melakukan budaya positif karena ada hukuman, gitu. Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Jadi kalau sudah menjadi karakter akan menjadi motivasi. Seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Jadi nanti keyakinan kelas ini akan kita terapkan. Kalau bisa Bapak Ibu guru sekalian menerapkan ini dimulai dari kelasnya masing-masing. Seperti tadi di awal pertemuan ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas kita yang dari yang pertama tadi mungkin sudah jauh Pak ya. Nah seperti ini. Ini juga kita lakukan tadi kesepakatan kelas kita, yaitu tertib mendengarkan, begitu ya. Artinya tadi tidak ada Bapak Ibu yang menyanggah, dan ini merupakan budaya positif kita tadi. Sudah kita mulai di awal pembelajaran kita atau awal seminar kita ini, ya. Hati senang dan bahagia. Memang dari tadi semenjak ada ice breathing-nya kita juga mulai hati dengan senang, berperan aktif tadi sudah dilakukan oleh Pak Romuel. Terima kasih, menghargai pendapat teman juga tadi dan juga bersedia memberikan intisari. Ini keyakinan yang kita lakukan. Nah, bagaimana menerapkan keyakinan ini di kelas kita? Mungkin ya. Nah ini, keyakinan kelas kita bisa mulai pembentukannya dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas dulu. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa membuat atau meminta apa-apa saja kesepakatan yang disampaikan oleh siswa kita kepada kita. Dan kita nanti merangkumnya itu mengubah kesepakatan kelas tadi menjadi suatu kalimat positif yang menjadi keyakinan kelas. Nah, caranya yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat abstrak. Ya, abstrak. Nah, artinya sesuatu yang tidak tampak tapi bisa kita lakukan. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal yang umum. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya keyakinan kelas ini tidak bisa kata negatif. Contohnya misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh nanti menjadi suatu keyakinan kelas. Nanti kita kasih contoh. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya. Artinya anak-anak jangan dibebani dengan suatu peraturan yang banyak atau suatu keyakinan yang banyak supaya mereka gampang mengingat dan melaksanakannya. Keyakinan kelas sebaiknya hendaknya tidak terlalu banyak tadi sudah. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan gampang, begitu ya. Jangan pula nanti kita buat keyakinan kelas harus menjadi dokter gitu. Itu sesuatu yang sangat sulit dicapai. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu adalah budaya positif yang gampang diterapkan anak-anak dan akan menjadi berakar kuat, menjadi karakternya. Kemudian sesuai dengan kondisinya. Jadi harus kita sesuaikan juga dengan kodrat si anak. Jangan kita memaksakan suatu keyakinan nanti kepada anak-anak yang tidak bisa mereka lakukan. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti bisa melalui diskusi kelompok, kita bentuk dulu kelompoknya, baru mereka memberikan kesepakatan kelas. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika keyakinan kelas itu ada kira-kira yang tidak sesuai dengan kondisi kelas tersebut, bisa disampaikan kepada guru bidang studi atau guru wali kelasnya untuk merubah keyakinan kelas tersebut. Nah, seperti apa kira-kira contoh keyakinan kelas? Yang pertama, di keyakinan kelas yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Harus belajar gitu ya. Jadi anak-anak itu nanti dalam kelas itu tidak bermain-main lagi. Artinya ketika kita sudah susut dia menjadi sebuah keyakinan, anak-anak itu perlu belajar, dia akan senang untuk belajar gitu. Bukan karena paksaan. Kemudian contoh lainnya misalnya ada kelas ini keyakinan kelas 1 ya SD ya. Keyakinan kelas 5 misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Karena memang kalau
anak SD yang seperti itu ya. Maka bagaimana kalau di tingkat SMA saya buat suatu keyakinan yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi ini sudah saya terapkan di kelas saya ketika perwalian pada hari Sabtu. Nah, contohnya misalnya peraturan kelas. Jadi saya pertama sekali meminta pendapat dari anak didik tersebut, kira-kira apa yang menjadi peraturan kelas kita. Jadi saya mulai dulu dari peraturan kelas. Nah, yang pertama ini pasti ini sudah lumrah kita lihat Bapak Ibu ya. Kalau di kelas kita biasanya buat peraturan itu dari anak-anak itu yang pertama itu jika terlambat dikenakan denda 10.000. Karena memang anak-anak di kelas saya itu banyak memang yang terlambat itu bukan karena terlambat di gerbang, tapi dia terlambatnya naik dari bawah ke atas. Jadi mereka berinisiatif membuat peraturan pada saat saya membuat keyakinan kelas itu dikenakan denda 10.000. Ya, ini saya berikan mereka kertas apa itu Pak? Kertas memo. Saya bagikan, mereka menuliskan keyakinannya. Jadi di per kelompok saya buat ada videonya sebenarnya proses pembuatan peraturan kelas ini. Jadi saya berikan mereka kertas-kertas memo ini, lalu menuliskan peraturan kelas mereka. Lalu yang kedua, bersikap sopan dan menghormati guru. Kemudian memakai seragam sesuai harinya. Dilarang melakukan perundungan, jangan terlambat datang ke sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, menghargai sesama, jika kedinginan boleh menggunakan jaket, wajib merapikan mengangkat kursi di atas meja sebelum sekolah, jangan terlambat datang ke sekolah. Jadi rata-rata anak-anak itu meminta untuk jangan datang terlambat ke sekolah. Mungkin keresahan mereka begitu ya. Nah, tadi di awal sudah saya katakan dalam budaya positif itu harus menggunakan kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu akhirnya kami diskusikan kembali. Setelah kami kumpulkan, kami ubahlah menjadi suatu keyakinan kelas dengan nilai-nilai, dengan kalimat-kalimat positif. Yang pertama tadi denda 10.000 kalau terlambat. Akhirnya kami ubah menjadi hadir tepat waktu. Ini menjadi keyakinan. Jadi ketika mereka sudah ada keyakinan dirinya untuk hadir tepat waktu, maka itu akan tertanam di dirinya. Ya, bukan tidak. Kalau kata tidak kan seolah-olah ada sesuatu di balik kata tidak ini. Jadi dengan membuat kata positif, kalimat positif, maka diharapkan keyakinan kelas ini dapat berakar dan tertanam kuat dalam diri mereka. Kemudian menghargai sesama ya, artinya menghargai sesama ini tidak membedakan suku ras atau menjelek-jelekkan temannya atau menyebutkan nama bapaknya misalnya yang sering kita dengar di kelas ya. Nah akhirnya setelah kita membuat ini, kita dalami nanti bagaimana mereka melakukan itu. Kemudian menghormati guru dan siswa ya, kakak kelasnya, gurunya ketika jumpa menerapkan 3S dan sebagainya. Menggunakan HP seizin guru ya. Ini ada nilai tambahan yang disampaikan oleh anak-anak kita, budaya positifnya, keyakinan kelas yang ditambahkan oleh anak-anak itu ya. Dari yang 10 tadi sebelumnya ditambahi lagi di sini ya. Melaksanakan ibadah dengan baik. Terkadang memang anak-anak kita ibadah itu ada yang mungkin tidur, ada mungkin kadang mengerjakan tugasnya gitu. Jadi keresahan mereka buat suatu keyakinan. Kemudian melaksanakan piket dengan baik. Ya, di kelas kita kan kadang ada orang-orang yang bertugas untuk menghapus tulis. Nah, kadang ada yang tidak mengerjakan itu dengan baik. Jadi di sini kita buat suatu budaya positif atau keyakinannya tadi untuk mengerjakan piketnya dengan baik. Kemudian menaikkan bangku ke atas meja sepulang sekolah itu karena positif ya, dan juga sudah menjadi arahan dari sekolah. Kemudian menggunakan jaket di dalam kelas dengan izin guru. Karena memang ada anak-anak ini yang menggunakan jaket nggak izin dulu. Jadi nanti budaya positifnya anak-anak itu baru menggunakan jaket kalau sudah minta tolong atau minta izin kepada gurunya, gitu ya. Tidak sembarangan lagi. Nah, bagaimana cara kita memperdalam keyakinan kelas itu? Maka dari pembelajaran yang kami peroleh dalam guru bergerak, kami memperoleh bagaimana cara kita untuk memperdalam keyakinan kelas tersebut yang tampak dalam tabel T dan tabel I. Nah, yang pertama ini ada sikap hormatnya bagaimana? Contohnya tampak seperti apa? Datang tepat waktu. Sukses ya. Pak Budi, ini Bapak Ibu materi kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bapak Ibu, ada di sini 3 langkah-langkah dalam pelaksanaan restitusi tersebut. Yang pertama ada namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelas tersebut. Jadi diharapkan Bapak Ibu terlebih yang wali kelas nanti di kelasnya sudah tercipta yaitu keyakinan kelas akibat pencebaran daripada peraturan kelas yang bersifat positif menjadi keyakinan kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada 3 ya, menstabilkan identitas. Di sini proses menetralisir keadaan murid yang sedang dalam kondisi tidak stabil karena berbuat salah. Anak melanggar peraturan sebenarnya sedang mencari perhatian untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun mengalami kegagalan. Untuk menghendaki murid menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan dulu berbuat salah itu wajar. Ini yang biasa sering kita sampaikan kalau menangani kasus gitu ya. Berbuat salah itu wajar, setiap orang bisa berbuat salah. Tidak ada manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa bersama-sama menyelesaikan ini. Ya, ini bahasa-bahasa pengantar yang sering akan disampaikan pada fase menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Setiap murid melakukan suatu tindakan dengan satu tujuan. Bisa jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi yang ada 5 ya Bapak Ibu ya. Kalimat-kalimat di bawah ini terdengar asing bagi seorang guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Saya yakin kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, itu bahasa yang lebih membuat anak itu nyaman. Padahal bisa saja kamu melakukan yang lebih dulu dari itu kan, namun kamu tidak melakukannya. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang berharga buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap tersebut, namun alangkah lebih baik jika kamu menambah sikap yang baru yang lebih positif. Nah, ini untuk kata-kata yang akan disampaikan untuk fase validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinannya. Dalam bersama konteks keyakinan kelas, berarti kita juga Bapak Ibu guru setelah membuat keyakinan kelas kita juga mengingatnya begitu. Ya, pertanyaan-pertanyaan berikut yang bisa dijadikan untuk menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kamu percayai? Apa yang kita percaya sebagai satu keluarga, satu kelas? Apa nilai-nilai kebajikan yang kita telah sepakati bersama? Apa yang kita impikan bersama tentang kelas yang ideal? Kedepannya kamu ingin menjadi seperti apa? Inilah kalimat pembuka untuk menanyakan keyakinan. Berikut ini Bapak Ibu saya tampilkan video dalam menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya upload, yang saya unggah di tugas. Ya, silakan dulu. Ya, Chris, Sabtu semalam saya dapat info bahwasanya tes Olimpiade itu kenapa ya? Tapi keterkaitan keyakinan kelas. Nah, pada saat bahwasanya
ada dua sebenarnya cuplikan video, tapi kasus yang berbeda. Saya ambil itu kasus yang kedua keterkaitan tidak aktif ya dalam ekstrakurikuler dalam menerapkan 3 tadi aturan segitiga restitusi. Ibu bahwasanya untuk menangani satu kasus kita sebagai guru diharapkan mampu menerapkan yang namanya tahapan 3 segitiga restitusi tersebut. Sebagai contoh saya sudah terapkan itu beberapa minggu yang lalu, bahwasanya saya waktu retret itu ada Bu Leni yang mengawas begitu ya, kemudian ada didapatkan satu siswa yang curang mencontek sehingga dibuat 0 nilainya. Lalu setelah saya masuk, anaknya saya panggil, berikutnya saya menjelaskan, saya buat posisi segitiga restitusi tersebut. Di akhirnya saya suruh udah selesai, anak bertanya, "Bapak nggak hukum saya?" Nah, jadi sudah benar ya Bapak Ibu bahwasanya anak ternyata selama ini sudah tahu kalau misalkan ada salah nanti akan dihukum saya. Inilah yang Bapak Ibu sebagai guru ya atau sebagai orang tua, untuk anak yang setiap salah kita harus patuhi dulu, kita harus pahami dulu apa yang menjadi kebutuhan dia. Lalu tidak semata-mata hukuman itu akan memberikan efek jerah atau efek yang membuat dia sadar. Atau satu lagi, bukan karena memberikan penghargaan anak itu menjadi lebih baik lagi. Karena terkadang juga kalau kita berikan penghargaan, maka tingkat kreativitas dia akan menurun. Maka jadi tidak semangat atau hanya berdiam pasif begitu. Jadi Bapak Ibu harapannya ke depan kita menerapkan yang namanya tahapan segitiga restitusi apabila kita menghadapi kasus-kasus. Mungkin guru BB sudah sering melakukan seperti itu, yang sifatnya nanti harapannya adalah anak itu nyaman bersama kita. Setiap kasus yang mereka dapatkan berani mereka mengutarakannya begitu Bapak Ibu. Dan tentunya itu akan berjalan dengan baik kalau kita semuanya terlibat di dalamnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk seminar kami hari ini. Oke, jadi untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu Damelia Turni. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucapkan terima kasih kepada-Nya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Ibu Damelia Turni yang sudah memimpin kita dengan doa, dan juga terima kasih kepada narasumber kami di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah menghadiri seminar kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mengucapkan terima kasih. Sekian.